Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Subagio Prasetyo. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi Perencanaan Kota, nomor induk mahasiswa 00568 Saya berasal dari UT daerah Surabaya dengan kode 71. Hari ini saya mau menyampaikan tugas pertama untuk perencanaan kota atau kuliah perencanaan kota, yaitu dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan kota. Urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari wilayah desa ke perkotaan yang menyebabkan peningkatan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Proses ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan kota, baik sisi positif dan negatifnya. Nah, dampak positifnya adalah pertumbuhan ekonomi. Urbanisasi ini memang mendorong masyarakat desa ke kota karena faktor ekonomi, faktor gerakan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat kota, sehingga mendorong masyarakat desa untuk masuk ke kota karena adanya perindustrian, perdagangan, kemudian inovasi yang menciptakan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan. Seperti contohnya dengan adanya teknologi, dengan pertumbuhan ekonomi, adanya Gojek, adanya e-commerce, adalah penjualan GoFood, segala macam, mendorong orang-orang bekerja di sektor-sektor informal seperti jadi Gojek, jadi pengantar GoFood, atau mungkin bekerja sebagai buruh di pabrik, karena terdampak juga dari persoalan pedesaan, di mana persoalan lapangan pekerja di beda sempit. Kemudian yang mendorong mereka banyak pindah ke kota adalah akses desa ke kota itu banyak terbuka, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan infrastruktur. Semua ini merupakan akses ke layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk. Nah, kemudian pengembangan struktur, pertumbuhan perkotaan mendorong pembangunan infrastruktur seperti jalan, perumahan, segala macam. Nah, pengembangan infrastruktur ini mempengaruhi, karena infrastruktur yang berkembang akan menjadikan perekonomian menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Kemudian kemajuan sosial budaya, kota menjadi tempat bertemunya berbagai budaya dan ide, dapat menimbulkan kreativitas, inovasi, dan perubahan sosial yang positif. Nah, dalam persoalan kemajuan sosial dan budaya, kota akan menimbulkan asimilasi budaya, akulturasi budaya. Nah, semuanya akan terjadi menjadi sisi positif dari pertumbuhan kota. Nah, sektor tenaga kerja banyak tersedia di perkotaan daripada di pedesaan. Nah, dampak negatif, pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan skill dan diimbangi dengan penghasilan yang layak akan memungkinkan menimbulkan pemukiman yang kumuh, rumah-rumah liar, ya kan, sehingga menyebabkan kondisi kualitas hidup yang buruk dan akan mengganggu persoalan Kamtipmas. Kemudian peningkatan pengangguran dan kemiskinan, akan terjadi kesenjangan sosial, akan terjadi persoalan sosial, di mana apabila pencari pekerja atau urban ke kota tidak mendapat pekerjaan, maka dia akan menjadi pengangguran, sehingga menjadi beban dari masyarakat kota. Nah, kemudian degradasi lingkungan, habitat urbanisasi dapat menyebabkan degradasi lingkungan seperti polusi udara, air, kerusakan habitat, peningkatan risiko dan bencana alam. Nah, ini dapat dilihat di Batam, studi nyata Batam. Batam itu banyak urbanisasi dari wilayah masuk ke Batam, sehingga merambah wilayah-wilayah hutan-hutan lindung, wilayah-wilayah hutan produksi menjadi pemukiman, sehingga menimbulkan persoalan rumah liar yang sangat signifikan di kota Batam. Kemudian adanya ketimpangan sosial, jelas dampak negatif akan jadi shock culture. Shock culture ini akan menimbulkan ketimpangan sosial. Dan terakhir juga bahwa dampak negatif ini akan terjadi tingkat empati sosial di masyarakat perkotaan menjadi lebih rendah juga, karena semua berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga sifat individualis muncul.
Kemudian tantangan dan masalah urbanisasi. Pertama, tantangannya perencanaan kota itu harus berkelanjutan. Tantangan perencanaan kota itu harus holistik, tidak boleh parsial. Karena terutama nanti menyangkut persoalan lingkungan. Persoalan lingkungan harus holistik, tidak boleh parsial. Kemudian penyediaan perumahan yang terjangkau, karena bagaimanapun juga manusia butuh hidup layak, seperti pengaturan pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, di mana persoalan lingkungan hidup itu harus sehat, kebutuhan papan, kebutuhan pangan ini harus jelas, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam menyediakan perumahan terjangkau bagi masyarakat. Karena tingkat penghasilan masyarakat belum tentu juga menjadi tingkat penghasilan yang relatif tinggi. Karena kadang-kadang kemampuan skill dari individu itu tidak optimal, tidak kompeten. Nah, kemudian peningkatan kapasitas infrastruktur, kemudian pengelolaan lingkungan, termasuk bagaimana menjaga kota itu menjadi lebih hijau. Dalam kapasitas infrastruktur, bagaimana meningkatkan kapasitas infrastruktur kota termasuk peningkatan permintaan akibat pertumbuhan penduduk, kemudian kualitas lingkungan hidup, bagaimana peningkatan kualitas hidup penduduk kota termasuk akses pelayanan, pekerjaan dan lingkungan yang sehat. Permasalahan dengan adanya urbanisasi, maka dapat dimungkinkan masuknya kendaraan-kendaraan dari daerah ke kota sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas. Nah, kemudian polusi udara dan air, dan sekurangnya sanitasi air dan bersih, gangguan Kamtibmas, yaitu kriminalitas dan kekerasan akibat kepadatan penduduk, akibat sosial terjadi sehingga meningkatkan risiko kriminalitas dan kekerasan di perkotaan. Kemudian terakhir, kota-kota yang terjadi yang rawan bencana alam, kalau memang tidak dijaga, maka penggunaan lingkungannya sembarangan akan bisa menimbulkan terjadi contohnya penggunaan air tanah yang berlebihan, akhirnya menjadikan penurunan tanah, dan di sisi-sisi pantai atau sungai bisa abrasi dan erosi. Nah, demikian untuk paparan saya masalah dampak urbanisasi terhadap pertumbuhan kota. Terima kasih.